Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang space-based architecture, yaitu arsitektur yang pada intinya berusaha menggunakan ruang ya. Ruang ini bisa berarti memori ataupun prosesor ya, secara efisien. Artinya, secara fleksibel ya, ruang-ruang yang kosong di memori ataupun unit-unit komputasi yang nganggur itu bisa digunakan secara fleksibel sesuai dengan permintaan kebutuhan komputasi yang di-request oleh uh, users ya. Ya, arsitektur berbasis ruang atau space-based arsitektur adalah model komputasi terdistribusi untuk aplikasi berskala besar ya, dan membutuhkan performance yang tinggi atau kinerja yang tinggi. Nah, arsitektur ini ya dia menyediakan kerangka kerja ya, suatu framework atau struktur yang dapat diskalakan ya untuk diskalakan ya. Artinya bisa kecil atau besar ya, sesuai dengan kebutuhan ya, untuk memproses atau mengelola data ya. Jadi space-based arsitektur ini umumnya digunakan dalam uh, komputasi ya, komputasi yang membutuhkan performa yang tinggi seperti analisis real time ya, analisis real time, terus misalnya sistem perdagangan keuangan ya, finance yang membutuhkan transaksi yang cepat ya. Ya, terus juga platform untuk permainan online ya. Ya, soalnya kan pada saat kita main game itu kan ada banyak users yang sedang aktif ya. Terus kemudian apa? Ada respons yang harus diberikan dengan cepat. Space-based arsitektur ini ya, atau arsitektur berbasis ruang ini, jadi dia memiliki akar sejarahnya itu pada sekitar tahun 90-an awal ya, ketika muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem yang dapat diskalakan ya, dan tahan terhadap error ya. Dan arsitektur arsitektur ini itu dia terinspirasi dari konsep-konsep seperti tuple spaces ya, di mana ruang-ruang pada memori itu dapat dipakai bersama ya. Artinya kita punya suatu ruang memori ya yang kosong ya, terus kemudian ada beberapa unit pemrosesan yang bekerja secara bersama-sama ya. Dia bisa menggunakan main memory tersebut ya untuk menyimpan data-data yang diperlukan selama komputasi ya. Artinya ada memori yang dipakai bersama. Terus ada juga shared memory yang terdistribusi ya. Artinya memorinya itu tidak berada di satu tempat, tetapi terdistribusi di berbagai unit komputasi ya, di mana masing-masing unit komputasi itu bisa saling menggunakan memori yang di-share ya. Sehingga ketika komputasi ini membutuhkan ruang memori ya, kita tinggal menggunakan saja apa yang tersedia ya. Jadi ini yang dimaksud dengan space base ya. Jadi secara fleksibel menggunakan memori yang ada ya, uh, yang tersedia ya pada saat dibutuhkan. Nah, ide penggunaan memori ini kemudian diperluas ya, supaya yang digunakan itu bukan hanya saja memori ya, tetapi juga unit-unit komputasi ya. Artinya kalau misalnya kita butuh unit komputasi yang baru untuk meningkatkan response time dari aplikasi yang kita buat, ya kita tinggal aktifkan saja ya. Apakah itu menggunakan Docker container ataukah mungkin uh, ya mesin fisik ya, komputer komputer fisik, ataukah juga mungkin bisa virtual machine ya. Jadi pada saat butuh komputasi, kita hidupkan aja unit komputasinya ya. Pada saat tidak dibutuhkan, ya kita tinggal uh, tinggal matikan aja unit komputasinya. Jadi ya seperti itu, sangat fleksibel. Oke, nah ini adalah diagram dari arsitektur berbasis ruang ya, salah satu contoh implementasi arsitektur berbasis ruang. Ya, di sini kita memiliki
beberapa unit pemproses ya, processing unit, artinya ya komputasi itu bisa dilakukan secara paralel di sini karena kita memiliki lebih dari satu unit pemrosesan ya, masing-masing dengan in-memory data grid-nya ya. In-memory data grid-nya ini dalam bentuk cache ya. Kemudian di dalamnya sini juga ini ada yang namanya data replication engine. Jadi masing-masing processing unit itu bisa aja menerima data yang berbeda-beda ya. Dan di proses background kemudian dilakukan data replikasi ya. Artinya di-copy, disinkronisasi supaya datanya ini sama ya atau sesuai kebutuhan untuk masing-masing unit pemrosesan ya. Oke, jadi pada saat request dari user datang ya, misalnya ada registrasi user lah ya, ada registrasi user, ada data baru. Nah, itu request-nya pertama itu masuk ke dalam messaging grid ya, dalam messaging grid. Di messaging grid ini dia akan menangani session yang berkaitan dengan request user ya. Kemudian dia akan mengarahkan request tersebut untuk ditangani ke unit proses tertentu ya, unit proses tertentu. Jadi ini juga kayak semacam load balancer ya. Jadi mungkin dia akan kirim ke unit proses pemroses ya, yang mungkin bebannya paling rendah pada saat tersebut ya. Atau juga mungkin load balancing strateginya ini bisa macam-macam ya. Bisa jadi juga menggunakan secara random ya, atau strategi yang lain. Oke, nah pada saat request-nya itu diterima oleh unit memproses ya, apa yang dikirimkan oleh user itu data ya, misalnya data registrasi baru ya, pengguna. Nah, itu langsung dikirimkan ke data writer ya. Jadi dikirim ke sini ke data writer. Nah, data writer ini nanti dia akan menulis ke database ya. Dia akan tulis ke database. Jadi selain disimpan di dalam memori ya, datanya tersebut ya, di memori di dalam data grid ya, di cache. Nah, itu juga dikirim ke data writer. Data writer-nya ini kemudian simpan datanya ke dalam database. Dan database ini bersifat permanen atau persisten ya. Persisten artinya mungkin suatu saat sistemnya ini kemudian akan down ya. Jadi semuanya mati. Nah, pada saat dihidupkan ulang lagi ya, unit pemroses di sini kemudian bisa membaca data tersebut karena database data yang di sini itu dia persisten atau permanen disimpan ke dalam disk misalnya ya. Kemudian data reader ini pada saat sistemnya up ya, data reader ini membaca data yang diperlukan oleh unit pemroses di sini dari database ya. Ditarik kemudian dimasukkan lagi ke dalam in memory ya, in memory dari unit pemroses ya. Jadi ya seperti itu. Supaya datanya tidak hilang gitu kan. Datanya tidak hilang, bisa persisten ya. Soalnya kalau di in memory saja pada saat tidak ada listrik ya otomatis semuanya akan hilang ya. Jadi dijaga supaya tetap ada listriknya. Ya tetap hidup. Oke, kalaupun terjadi ya bisa ditarik langsung dari database. Ya. Atau mungkin ada data-data yang sangat besar yang tidak mungkin disimpan di dalam cache ya karena useless, data besar jarang digunakan tetapi kadang-kadang diperlukan ya, misalnya data yang seperti itu ya. Jadi daripada disimpan di dalam memori ya, in memory ya, menggunakan space yang banyak, lebih baik disimpan di dalam database karena datanya juga jarang digunakan. Oke, terus kemudian untuk sinkronisasi ya, terkadang replikasi datanya itu ya perlu ada koordinasi. Jadi
ada data-data yang perlu di-copy ke semua pemrosesan unit ya. Di unit pemproses ya. Jadi yang bertanggung jawab melakukan itu adalah data grid ini. Data grid ini ya. Jadi data grid ini dia akan melakukan sinkronisasi data-data yang memang perlu untuk direplikasi ke semua unit pemproses ya. Kemudian di bagian sini di virtualized middleware ya. Jadi virtualized middleware ini adalah komponen yang bertugas untuk mengorkestrasi ya atau mengelola keseluruhan unit-unit pemrosesan ini ya agar bisa terkelola dengan baik ya, optimal ya, seperti itu. Nah, di dalam virtualized middleware ini ada juga yang namanya komponen processing grid ya. Jadi processing grid ini dia bertugas untuk melakukan atau mengkoordinasi komputasi yang membutuhkan lebih dari satu unit pemproses ya. Jadi misalnya ada request yang diterima oleh user, ya messaging grid-nya ini menerima request tersebut, kemudian dia mendeteksi bahwa tugas komputasi yang perlu dilakukan itu perlu dilakukan secara paralel atau melibatkan beberapa unit pemproses. Ya, maka request tersebut ya atau tugas komputasi tersebut dilempar ke processing grid. Nah, processing grid ini kemudian akan memilih unit-unit memproses mana saja yang diperlukan ya. Apakah itu perlu dikomputasi secara paralel ataukah mungkin secara berurutan ya dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai kemudian nanti dibalikan lagi ke messaging grid untuk dilempar balik ke usersnya ya. Ke requesternya. Nah, komponen yang lain adalah deployment manager ya. Nah, deployment manager ini nanti dia yang akan bertanggung jawab untuk memonitor beban keseluruhan sistem ya. Jadi kalau misalnya bebannya mau naik ya, maka secara otomatis processing unit yang baru akan diaktifkan ya. Kalau misalnya bebannya rendah, nah otomatis processing unit yang lain itu akan dinonaktifkan. Ya, jadi itu adalah tugas dari deployment manager. Ya, oke. Nah, sistem ini ya arsitektur berbasis ruang ini dia akan sangat cocok kepada kasus-kasus di mana banyak terjadi request ya, banyak terjadi request atau query data ya. Mengapa demikian? Ya karena query atau request data ya itu tidak membutuhkan banyak data replikasi ya. Artinya konsistensi datanya itu tidak terlalu diminta ya. Atau misalnya transaksi baru, penambahan data atau perubahan data yang kurang ya, itu cocok dengan menggunakan arsitektur ini ya. Karena dia tidak terlalu menghendaki konsistensi data ya. Nah, kalau misalnya konsistensi data diminta ya, sangat penting, otomatis nanti akan terjadi bottleneck di sini ya, karena data perlu direplikasi supaya konsisten nih di setiap unit pemproses ya, supaya datanya itu ya konsisten lah atau ya sama. Oke, jadi kekurangannya ya di situ sangat baik untuk aplikasi yang banyak query ya, banyak request data ya, atau arsitektur yang mungkin transaksi penambahan data atau update datanya itu kurang ya, cocok untuk aplikasi tersebut. Dan nah, otomatis ya secara berlawanan ya, arsitektur ini tidak cocok untuk digunakan yang membutuhkan data konsistensi yang tinggi ya. Karena nanti akan ada terjadi bottleneck di sini ya, di bagian replikasinya. Ya, ini saya sudah saya jelaskan tadi ya, saya jelaskan lagi. Jadi processing unit atau unit pemrosesan menjalankan logika aplikasi atau komputasi pada node terdistribusi ya. Terus in-memory data grid menyimpan data di memori untuk akses dan pemrosesan yang cepat ya. Ya, jadi salah satu menggunakan in-memory adalah dia
waktu prosesnya yang lebih cepat ya. Terus mesin replikasi data ya, data replication engine memastikan kesamaan data dengan mereplikasi data di seluruh node ya. Di node ini unit pemproses, kemudian data writer menulis data yang diterima oleh pemrosesan ke database ya. Kemudian data reader membaca data dari database ya, kemudian ke in-memory data grid ya. In-memory data grid. Terus basis data ya, atau database menyimpan data yang persisten atau tahan lama ya. Persisten atau permanen lah, seperti itu. Kemudian komponen yang lain adalah middleware ya. Jadi middleware ini dia bertugas untuk mengabstraksi komunikasi antara komponen ya, untuk integrasi yang mulus ya. Jadi dia mengabstraksi komunikasi antara komponen untuk integrasi yang mulus. Jadi dia akan yang bertanggung jawab untuk messaging komunikasi lah antara semua unit pemrosesan. Kemudian ada grid messaging, jadi dia mengolah sesi dan permintaan dari pengguna ya, dan mengalokasi tugas komputasi ke unit pemrosesan serta mengembalikan hasilnya. Kemudian terus ada juga grid data ya, jadi dia mengelola sinkronisasi data antara data grid yang ada di masing-masing unit pemrosesan. Terus ada juga grid pemrosesan ya, mengkoordinasi tugas komputasi yang membutuhkan unit pemrosesan lebih dari satu, misalnya komputasi paralel ya. Terus komponen yang terakhir adalah manajer penempatan ya, atau deployment manager, mengatur penempatan dan penskalaan komponen ya, misal dengan mengaktifkan dan menonaktifkan unit pemrosesan. Oke, ini berikut adalah contoh dari contoh beberapa aplikasi penggunaan space-based arsitektur ya. Jadi misalnya sistem perdagangan e-commerce dengan frekuensi tinggi ya. Jadi institusi keuangan atau financial institution menggunakan space-based arsitektur untuk memproses large scale commerce transaction ya, yang real time ya, memastikan latensi rendah dan throughput yang tinggi ya. Terus ada juga platform permainan online, jadi game developer memanfaatkan space-based arsitektur untuk menangani lingkungan multi pemain massal ya, memungkinkan permainan yang mulus dan pengiriman konten yang dinamis ya. Terus ada juga jaringan telekomunikasi ya, jadi misalnya perusahaan telekomunikasi menggunakan space-based arsitektur ya. Ya kayak ini messaging service ya, untuk mengelola lalu lintas jaringan ya, memastikan layanan komunikasi yang handal untuk jutaan penggunanya ya. Jadi biasanya space-based arsitektur ini digunakan untuk ya large scale yang membutuhkan banyak transaksi ya. Apalagi yang membutuhkan banyak request atau query data. Oke, terus kelebihan atau keuntungan dari space-based arsitektur adalah skalabilitas ya. Jadi space-based arsitektur itu dapat diskalakan secara horizontal ya, untuk menangani beban kerja yang semakin besar ya, dengan menambahkan lebih banyak node. Jadi kalau misalnya request-nya makin meningkat, otomatis kita tambahkan aja node ya, atau unit pemrosesannya itu diaktifkan ya. Terus kita juga bisa bagi-bagi beban ya. Unit pemrosesan yang sibuk tidak akan diberikan request baru, tapi akan diberikan ke unit pemroses yang mungkin lagi nganggur atau bebannya kecil ya. Terus karena banyak yang menangani request ya, otomatis latensinya itu akan menjadi lebih rendah ya. Banyak ya, kalau misalnya ada request baru akan diusahakan supaya mendapat unit pemproses ya, untuk ditangani segera ya. Terus juga data disimpan di memori ya, sehingga operasi baca tulisnya itu bisa cepat ya. Nah, operasi untuk menyimpan di database-nya ini itu dilakukan background ya. Sinkronisasi juga dilakukan secara background.
Nah, yang lain apalagi keuntungannya throughput tinggi ya. Jadi, throughput tinggi itu artinya hasil per waktu ya. Jadi, ya SBA ini dapat memproses sejumlah besar transaksi secara bersamaan ya, dalam satuan waktu tertentu ya. Query intensif ya, jadi cocok untuk sistem yang menangani permintaan baca atau request yang banyak ya. Oke, karena ya hanya untuk baca aja, jadi tidak perlu konsistensi ya, atau request ya atau sinkronisasi data. Oke, jadi ini kelebihan dari. Nah, kekurangan dari space-based architecture adalah ya implementasi ya untuk pengelolaan sistem SBA dapat kompleks ya, membutuhkan keahlian dan sistem yang terdistribusi. Ya, ya untuk setup-nya saja, menyiapkannya aja ini sudah sangat kompleks ya. Saya perlu beberapa unit pemproses, saya perlu database, saya perlu background proses untuk baca data. Terus ada lagi bagian komponen yang menangani request dari users, terus kemudian dia bisa cek unit masing-masing, unit pemproses ya, masing-masing itu bebannya kayak gimana supaya bisa diberikan tugas. Belum lagi sinkronisasi data ya, apalagi ya belum lagi kalau misalnya ada beban komputasi yang perlu dilakukan secara paralel ya. Belum lagi misalnya mau scaling up ya, yaitu tinggal diaktifkan ya, terus mau scale down juga itu kita mesti cek ya, apakah masing-masingnya ini masih sibuk atau tidak ya, masing-masing unit pemrosesan ini masih sibuk mengerjakan atau tidak, terus apakah semua datanya itu sudah di-backup ke dalam database ya. Nah itu ya sangat kompleks sih, tapi sistem ini banyak digunakan di berbagai perusahaan besar ya, mungkin Google juga pakai ya, karena ada banyak query ya. Terus ya Amazon, orang browsing produk katalog ya. Jadi tidak hanya ditangani oleh satu server saja, tapi ditangani oleh beberapa unit pemproses ya. Terus ada juga kekurangan yang lain adalah konsistensi ya. Tantangannya ya di sini memastikan konsistensi data di seluruh node terdistribusi dapat menantang ya. Bisa very challenging ya, supaya datanya itu konsisten di seluruh data. Ya, tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan sinkronisasi yang sering ya. Oke, terus konsumsi sumber daya, ya power ya. Ya, penyimpanan data di memori dapat mengkonsumsi sejumlah sumber daya memori yang signifikan. Belum lagi sinkronisasi, belum lagi ada beberapa unit memproses ya, dan seterusnya. Terus variabilitas latensi ya, latensi jaringan dan komunikasi node dapat memperkenalkan variabilitas dalam waktu tanggapan ya. Ya bisa jadi juga mungkin ini ya apa pas mungkin ya jadi pada saat pembagian tugas komputasinya itu mungkin request yang kita dapatkan itu kita dialokasikan ke unit pemproses yang mungkin juga lagi sibuk, atau mungkin beda spesifikasinya ya, yang mungkin komputernya lebih lambat, atau mungkin karena perbedaan jaringan ya, unit pemprosesannya di jaringan yang lain, sedangkan unit pemprosesan yang satu di jaringan yang lain juga ya. Jadi ada latensi jaringan juga di situ ya. Jadi ada variabilitas latensi ya. Jadi mungkin kadang-kadang ada berasa lambat untuk orang-orang tertentu ya. Ya untuk user tertentu yang mungkin pada saat request kesekian lambat karena dialokasikan ke unit pemproses yang memang lambat ya, baik secara jaringan maupun dari sisi spesifikasi komputasinya. Oke, jadi ini kekurangannya ya. Nah, secara kesimpulan, jadi arsitektur berbasis ruang menawarkan kerangka kerja ya, atau framework atau platform yang kuat untuk membangun sistem terdistribusi yang dapat di scale up ya, atau scale down dan tahan terhadap kesalahan ya. Terus meskipun memberikan keuntungan yang signifikan terhadap skalabilitas dan latensi rendah ya,
sistem ini juga memiliki tantangan ya, challenge seperti kompleksitas dalam pengelolaan konsistensi ya, karena butuh replikasi ya. Dan replikasi itu membutuhkan waktu. Nah, secara keseluruhan SBA atau Space Based Architecture ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi, ya, analisis real time ya, dan toleransi terhadap kesalahan. Oke, ya demikian materi untuk pertemuan kali ini.